Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Fadli di mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan. Terima kasih kepada dosen Profesor Dr. Isventi Sadalia SEME. Kita mulai di materi Financial Distress. Berikut mind mapping dari materi kuliah Financial Distress. Financial distress atau kesulitan keuangan adalah suatu kondisi keuangan perusahaan sedang dalam masalah krisis atau tidak sehat yang terjadi sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan. Financial distress terjadi ketika perusahaan gagal atau tidak mampu lagi memenuhi kewajiban debitur karena mengalami kekurangan dan ketidakcukupan dana untuk menjalankan atau melanjutkan usahanya lagi. Jenis dan kategori financial distress. 1. Economy failure. Suatu keadaan pendapatan perusahaan tidak dapat menutup total biaya perusahaan termasuk biaya modal. 2. Business failure. Suatu keadaan perusahaan menghentikan kegiatan operasional dengan tujuan mengurangi kerugian bagi kreditor. 3. Technical insolvency. Suatu keadaan perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. 4. Insolvency in bankrupt. Suatu keadaan nilai buku dari total kewajiban melebihi nilai pasar aset perusahaan. 5. Legal bankrupt. Suatu keadaan perusahaan dikatakan bangkrut secara hukum. Selanjutnya, ciri-ciri perusahaan mengalami financial distress. 1. Pengurangan dividen. 2. Penutupan pabrik. 3. Terjadi kerugian. 4. Terjadi pemutusan hubungan kerja. 5. Pengunduran CEO. Dan yang terakhir, harga saham jatuh. Penyebab financial distress yaitu neoclassical model. Kebangkrutan terjadi jika alokasi sumber daya di dalam perusahaan tidak tepat. Manajemen yang kurang biasa mengalokasikan sumber daya atau aset yang ada di perusahaan untuk kegiatan operasional perusahaan. 2. Financial model. Pencampuran aset benar tetapi struktur keuangan salah dengan liquidity constraints. Hal ini berarti bahwa walaupun perusahaan dapat bertahan dalam jangka panjang, tapi ia harus bangkrut juga dalam jangka pendek. Yang terakhir, corporate governance model. Kebangkrutan mempunyai campuran aset dan struktur keuangan yang benar tapi dikelola dengan buruk. Dan yang terakhir adalah cara memprediksi financial distress. Satu, model Z-score. 2. Model Zeta. 3. Model O-scores. 4. Model Zizewski. Dan yang terakhir, rasio Camel. Berikut model Z-score untuk perusahaan yang go public. Dan selanjutnya untuk perusahaan yang tidak go public. Berikutnya saya akan review jurnal efek nyata dari kesulitan keuangan pekerja. Bukti dari spillover guru. Apa konsekuensi nyata dari kesulitan keuangan rumah tangga? Literatur terbaru telah mempelajari pertanyaan ini dalam konteks hasil kerja. Namun, literatur sejauh ini terutama meneliti pertanyaan dari permintaan dengan fokus pada peran pengangguran. Sebaliknya, sangat sedikit yang diketahui tentang efek dari kesulitan keuangan rumah tangga pada aspek sisi penawaran tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja adalah salah satu karakteristik yang diabaikan yang memiliki konsekuensi untuk penguatan guncangan ekonomi melalui ekonomi lokal. Hasilnya,
menyoroti dampak yang cukup besar dari tekanan fungsional pekerjaan terhadap produktivitas tenaga kerja dengan menggunakan data terperinci dari sistem sekolah umum di Texas. Kami menunjukkan bahwa siswa berprestasi secara signifikan lebih buruk pada tahun deklarasi kebangkrutan guru mereka. Hasil ini tidak didorong oleh penyortiran guru dengan berbagai kecenderungan untuk mengajukan kebangkrutan ke dalam tugas mengajar. Baik, jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, dan share video ini. Dan yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.